Okay, so hello everyone. Ini adalah sambungan kepada kita punya lecture yang kemarin lah. So ini adalah faktor-faktor biologi yang menyebabkan kepada kerusakan ikan, fish spoilage. Okay, so mari kita tengok dulu perbezaan antara fresh fish dengan spoiled fish, ikan yang sudah rusak. Ikan segar dengan ikan yang sudah rusak. So, kita tengok karakteristik of fresh fish. Untuk ikan yang fresh, isi dia flesh is firm and when it is pressed, it leaves no permanent indentation. Meaning, dia punya isi ini firm lah, solid. Dan juga kalau kita picit dia, isi ikan nih, dia tidak jari kita nih tidak termasuk dalam. Meaning solid lah isi ikan tuh. Lepas tuh kulit ikan, skin looks shiny. So kulit ikan masih lagi berkilat-kilat ataupun bersinar lah. And then the eyes are clear and well-rounded in shape. So mata dorang masih lagi cantik, masih bersih dan masih bulat. And fish has a fresh smell like that of a seaweed. So dorang punya bau masih bau laut lah, bau rumpai kah. Dan satu lagi kamu boleh tengok yang selalu orang tengok adalah insang dia. Kita tengok insang dia masih merah ataupun sudah pucat. So, itu adalah ciri-ciri ikan yang segar. So, untuk ciri-ciri ikan yang sudah buruk pula, dia punya isi ini, flesh is soft to touch, sangat lembut sudah. Kalau kita tekan pun sangat lembut lah maksudnya. And then, of course, dia punya kulit skin nih, sisik nih sudah buruk dan juga ada lendir-lendir yang bau lah. And then tadi ini saya beritahu kita tengok dia punya insang. Adakah sudah hitam ataupun pucat. Dan juga of course ada bau yang busuk, bau hapak. So ini saya rasa kamu paham lah macam mana mau tengok fresh fish dengan ataupun ikan yang sudah rusak. Okay. So saya proceed. Okay, so faktor-faktor biologi yang menyebabkan kepada kerusakan ikan adalah satu, suhu, temperature. Kedua, kerusakan physical ataupun physical damage. Dan yang ketiga adalah intrinsic factor, faktor-faktor dalaman. Okay, so untuk temperature, first kali, kita tahu yang kalau high temperature yang tinggi, peluang untuk ikan buruk adalah lebih tinggi. So that's why after post-harvest, ikan, kita kena hari itu on first lecture kita kena immediately letak ikan dalam ice ataupun suhu yang beku lah, suhu yang rendah. So the faster a lower temperature is attained, so lebih cepat kita letak ikan dalam suhu yang rendah, lagi efektif lah, activity lagi lambat lah ikan itu memburuk. So dia bagi tahu sini, generally the rate of which fish loses quality when stored in ice 0 degrees Celsius is used as the baseline when comparison and regarding shelf life at different storage temperature. So paling bagus kita letak dia dalam 0 degrees Celsius lah ataupun ke bawah. So untuk temperature, the higher the temperature, lebih tinggi temperature, lebih cepat ikan tuh memburuk. Dan lebih rendah temperature, lebih lambat ikan tuh memburuk. Okay. So untuk physical damage, kerusakan physical. So physical damage selalunya berlaku semasa kita transport ikan ataupun masa kita harvest ikan. So fish is soft and easily damaged. Therefore, rough handling and bruising result in contamination of fish flesh with bacteria and allow releases of enzymes, speeding up the rate of spoilage. So ini macam yang saya beritahu tadi lah. Kalau boleh, jangan ada luka-luka dalam badan ikan
ataupun on the surface of the fish. So, kita kena handle the fish with care untuk mengelakkan luka. Jadi kalau ada luka, bakteria senang untuk menjangkiti luka itulah. So, lebih cepat ikan itu akan memburuk. So, ini macam sudah poin yang berulang pada first lecture kita hari itu. And then intrinsic factor. So, intrinsic factor ini adalah faktor-faktor dia punya ikan itu sendiri lah. So, shape. Kita tengok shape. Kalau flatfish ini, bentuklah. Kalau bentuk ikan yang flat nih, yang rata nih, dia punya kadar untuk dia cepat rosak adalah slow. Perlahan saja. Tapi kalau yang round fish, ikan yang badan dia bulat, dia punya kadar untuk rosak adalah sangat cepat, fast rate lah. So, flatfish contohnya ikan sebelah. So, kamu boleh Google sendirilah apa jenis ikan yang flatfish ataupun apa jenis ikan yang round fish. Oke, so untuk yang size pula, ikan yang lebih besar lebih lambat untuk rosak berbanding ikan yang lebih kecil. Ikan yang lebih kecil nih cepat rusak. And then untuk kandungan lemak dalam ikan, lean species meaning ikan yang kurang berlemak nih dia lebih lambat untuk rusak. Tapi kalau ikan yang berlemak nih sangat cepat untuk rusak lah. So untuk ciri-ciri skin pula, kulit, ikan yang ada kulit yang lebih tebal akan lambat untuk rusak berbanding dengan ikan yang mempunyai kulit nipis. So, kulit nipis ini cepatlah rusak. Oke, sini paham? So, kita ada tiga faktor biologi yang menyebabkan kepada kerusakan ikan. So, yang pertama adalah suhu. Yang kedua adalah physical damage, kerusakan fisikal. Dan yang ketiga adalah intrinsic factor. Tiga nih, kena ingat dan kena paham. Oke, so terdapat 4 fasa dalam kerusakan ikan. The 4 phases of fish spoilage. Dalam 4 fasa dalam fish spoilage. So, phase yang pertama ataupun fasa yang pertama adalah autolytic changes caused mainly by enzyme. So, perubahan autolytic. Phase yang pertama adalah perubahan autolytik yang disebabkan oleh enzim. So, dia beritahu sini, ikan yang baru ditangkap ini sangat fresh dan ada rasa yang bagus dan manis lah. Sangat sedikit deterioration. Deterioration ini maksudnya spoilage. Dia punya spoilage sangat sedikit with slight loss of characteristic, odor, and flavor. In some tropical species, this period can last for about 1 to 2 days or more after catching. Oke, so maksudnya perubahan autolytik yang disebabkan oleh enzim ini mengambil masa 1 atau 2 hari selepas ikan tuh ditangkap. Barulah ikan tuh akan buruklah. Baru ikan tuh akan rusak, spoil. Oke, fase yang kedua, fase yang pertama tadi kita baru tangkap ikan tuh, so baru kita tangkap, so dia punya quality masih bagus lah. So, fish spoilage ini mengambil masa 1 hingga 2 hari untuk dia berlaku. Oke, so fase yang kedua, kita akan nampak ataupun kita akan rasa natural flavor, rasa natural ikan tuh dan juga dia punya bau akan buruk. So, kita sudah hilang significant loss of fish smell. The flesh becomes neutral but has no off flavor. Dia beritahu sini, dalam fase yang kedua, isi masih lagi neutral, tapi tidak sudah rasa ikan lah. Tapi belum ada
rasa yang buruk ataupun tekstur yang buruk. Belum lagi ada tekstur dan rasa yang buruk. So dia masih neutral lah. Dia belum busuk kah, dia belum buruk kah. Tapi dia tidak sedap sudah. Dia masih dalam neutral. Oke, so phase yang ketiga disebabkan oleh bacteriological changes caused by bacteria. So, phase yang pertama dan phase yang kedua disebabkan oleh enzim. So, enzim menyebabkan perubahan kepada autolytic. So, phase ketiga dan keempat disebabkan oleh activity bacteria di dalam ikan tuh. Bacteriological changes untuk phase 3 dan phase 4. So, dalam fase ini, kita akan nampak ikan tuh akan menunjukkan tanda-tanda rosak. Kita akan terhidup bau yang busuk dan rasa yang tidak bagus. Lepas tuh, isi dia akan jadi sangat lembik dan lembut lah. Ataupun berair lah kan, kalau ikan buruk dia akan mengeluarkan cecair-cecair dalam badan. Ataupun makin lama dia akan jadi tough ataupun dry. Oke ya, fase yang keempat nih fish sudah jadi spoil. So masa ini kamu tidak boleh makan dia sudah. Kamu tidak boleh consume. So kamu kena buang. Oke, so untuk spoilage nih, kerusakan ikan. Spoilage ini berlaku sejurus selepas ikan mati. Spoilage of fish begins as soon as the fish dies. So, dia mengambil masa dalam beberapa jam lah. Kalau kita tidak simpan dia dalam storage yang betul ataupun storage yang sejuk. So, bila kita biarkan ikan di luar saja, kita tidak simpan dengan bagus-bagus dalam proper tempat, so dia akan mengambil beberapa jam untuk ikan itu buruk. So, ini pun saya rasa kamu semua tahu kan. So, diberitahu sini, kerusakan ikan untuk setiap tahun adalah sebanyak 10 hingga 12 million yang kerusakan ikan saja dalam aquaculture industry. So, chemical dan juga microbial spoilage ini 25% lah dia chemical activity dan juga microbial activity ini dia menyumbang kepada 25% dalam fish spoilage lah. So, semasa fish spoilage ini, kerusakan ikan, banyak breakdown of various components and formation of new compound. Meaning, banyak komponen-komponen dalam ikan itu akan breakdown. Contohnya, dia punya enzim, dia punya water, dan dia akan form, membentuk satu lagi compound yang toxic, yang menyebabkan ikan itu bau busuk. So, compound yang baru ini bertanggung jawab responsible for the changes in odor, flavor, and texture of the fish meat. So, compound baru ini yang menyebabkan ada bau yang busuk lah dan juga warna yang kurang menarik.